Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Keuangan yang berjudul Bukti Audit oleh saya sendiri, Mahfira Debi Khailani, dengan NIM 1905151002. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu Bukti Audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor. Bukti audit mencakup informasi yang sangat persuasif, seperti perhitungan auditor atas sekuritas yang diperjualbelikan, dan informasi yang kurang persuasif, seperti respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Selanjutnya, keputusan bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi auditor adalah menentukan jenis dengan jumlah bukti audit yang tepat, yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak. Yang pertama yaitu prosedur audit yang digunakan, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut, item-item mana yang akan dipilih dari populasi, dan kapan akan melaksanakan prosedur tersebut. Selanjutnya, persuasivitas bukti, yang berarti ukuran mutu bukti yang relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan dengan ketetapan hanya dapat diperbaiki dengan memilih prosedur audit yang lebih relevan atau yang memberikan bukti yang lebih andal. Nah, sedangkan reliabilitas bukti mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Reliabilitas, dan dengan demikian, ketepatan tergantung pada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan sebagai berikut, yaitu independensi penyediaan bukti, efektivitas pengendalian internal klien, pengetahuan langsung auditor, kualifikasi individu yang menyediakan informasi, tingkat objektivitas, dan ketepatan waktu. Selanjutnya, jenis-jenis bukti audit. Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari 8 kategori bukti yang luas, yang disebut sebagai jenis-jenis bukti audit sebagai berikut. Yang pertama, ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset yang berwujud. Yang kedua, konfirmasi. Konfirmasi yaitu menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Yang ketiga, inspeksi. Inspeksi ini merupakan pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien. Yang keempat, prosedur analitis. Prosedur analisis ini terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Yang kelima, wawancara dengan klien. Tanya jawab atau wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sehingga respon atas pertanyaan yang diajukan auditor. Walaupun banyak bukti yang dapat diperoleh dari klien melalui tanya jawab ini, bukti ini biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan karena bukan dari sumber yang independen dan mungkin mendukung pihak klien. Karena itu, apabila auditor memperoleh bukti melalui tanya jawab, biasanya auditor juga perlu memperoleh bukti pendukung melalui prosedur lainnya. Selanjutnya, rekalkulasi. Rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar di muka. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat lunak audit dengan bantuan komputer. Selanjutnya, pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Dan yang terakhir yaitu observasi. Observasi terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain
auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien, atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang diserahi tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, dokumentasi audit. Standar auditing menyatakan bahwa dokumentasi audit adalah catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan. Nah, sedangkan tujuan dokumentasi audit secara keseluruhan adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Secara lebih khusus, dokumentasi audit yang berkaitan dengan audit tahun berjalan memberikan beberapa kriteria. Yang pertama, dasar bagi perencanaan audit. Jika auditor akan merencanakan audit yang memadai, informasi tentang referensi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit. Yang kedua, catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Dokumentasi audit adalah sarana utama untuk mendokumentasikan bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Selanjutnya, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit. Selanjutnya, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit menyediakan sumber informasi yang penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan guna menjustifikasi laporan audit berdasarkan situasi tertentu. Selanjutnya, dasar bagi review oleh supervisor dan partner. File audit adalah kerangka referensi utama yang diinginkan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan asisten. Peraturan SEC mewajibkan auditor perusahaan publik untuk menyelenggarakan dokumentasi berikut, yaitu kertas kerja atau dokumen lain yang membentuk dasar bagi audit atau laporan keuangan tahunan perusahaan atau review atas laporan keuangan kuartalan perusahaan. Selanjutnya, memo, korespondensi, komunikasi, dokumen, dan catatan lain, termasuk catatan elektronik yang berkaitan dengan audit atau review. Selanjutnya, file permanen. File permanen ini yang dimana berisi data yang bersifat historis atau berlanjut yang bersangkutan dengan audit saat ini. File ini menjadi sumber informasi yang kaya tentang audit yang dari tahun ke tahun semakin penting. Dan selanjutnya ada file tahun berjalan. File tahun berjalan ini mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun yang diaudit. Ada satu file permanen untuk klien dan satu set file tahun berjalan untuk diaudit setiap tahunnya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.